Margaret. Halo juga. Mau bertanya, isi hati Allahnya Islam itu seperti apa? Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Emang Allah punya isi hati, Dek? Ini Allahnya Islam nggak punya hati, Kak? Gini, Tuhannya punya hati, babi punya hati. Jadi, Aku nggak ngomong ya, Bang Glenn. Nanti dibilang rekam Nora kayak kemarin itu. Siapa namanya? Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ada belas kasihan itu nggak? Hadis ya? Hah? Masa iya? Loh, masa iya? Masa iya? Masa enggak? Masa enggak, 115, Margaret? Dek. Nomor 3 coba baca, Dek. Masa enggak? Tunggu, aku baca dulu. Aku cari dulu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa sih Bu tahu itu dia pakai kerudung di tempat jatuhan itu? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, semoga senantiasa terhibur dan tercerahkan saat menyimak video-video di channel ini. Yang tegang cukup oten aja ya. Saya kasih pantun dulu nih. Pagi hari ketemu Limbat, siang hari ketemu si Manaf, hari-hari si Oten ngajak kita murtad, malah apologet mereka yang pada mualaf. Asik ya. Yuk, bagi yang belum subscribe, bismillah subscribe dulu. Yang udah subscribe, semoga ganteng dan cantiknya awet. Amin. Rezekinya melimpah, barokallah. Kali ini kita akan menyimak video detik-detik wanita Oten bernama Margaret menanyakan isi hati Allah. Mau bertanya, isi hati Allahnya Islam itu seperti apa? Membuat wanita mualaf Bunda Nora Aritonang dan para apologet muslim tertegun karena mendapat pertanyaan yang sangat sulit dibayangkan. Lah kok bisa Tuhan disamakan dengan makhluk punya hati gitu loh ya. Dan lebih konyol lagi kemudian si Margaret lalu mengatakan bahwa Allahnya Islam gak punya hati ya. Alamak, ini korban penggambaran Tuhan, jadi manusia ya gini nih jadinya ya. Ini kan persis kayak orang lagi pacaran terus diputusin lalu bilang kamu gak punya hati ya. Masa Tuhan disamakan dengan ABG labil gitu, aduh payah. Tapi karena yang dihadapi ini adalah mantan Kristen yang sangat tahu isi mantan kitabnya, so pasti bikin kelucuan wanita Oten yang bertanya auto kocak dan jadi bahan tertawaan. Mari kita simak. Halo, Margaret. Halo juga. Mau bertanya, isi hati Allahnya Islam itu seperti apa? Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Emang Allah punya isi hati, Dek? Nah, ini pertanyaannya. Tapi kalau di Bible kamu ada loh, Tuhan kamu berfirman dalam hati. Langsung bisa dituliskan. Iya. firmannya dalam hati, bila berisi Keluaran berapa? Margaret. Lalu Tuhan berfirman dalam hatinya. Itu ada. Tuhan kami nggak ada tuh ngomong-ngomong dalam hati. Ini Allahnya Islam nggak punya hati, Kak? Karena Allah itu bukan makhluk. Hati itu ada manfaatnya, Margaret, untuk membersihkan darah kalau dalam biologi. Apakah Tuhan memerlukan sesuatu? Tuhan tidak, Margaret. Makhluk enggak, ciptaan. gini, Tuhannya punya hati, babi punya hati. Jadi,
aku nggak ngomong ya Bang Glenn, nanti dibilang rekam Nora kayak kemarin itu siapa namanya? Iya, Nora, iya itu. gara-gara aku bilang begini Bang Glenn. Roh Tuhan ada Iya, dalam siapa namanya hidung. itu? Dia bilang saya penistaan. Loh saya kan bilang roh Tuhan ada dalam hidung. Ayub 27 nomor 3. Dia bilang rekam. Kak Nora mancung ya, sempat pesek gimana ya? Ya, Malah Dek. sudah Kak Nora tunjukin ayatnya, dia diplesetinnya sendiri kan? Malah lebih dia bilang- hancur lagi dia sebutinnya. Dia bilang, di dalam Temima, di dalam Iya. Temima. Dia habis itu dia denger rekamannya sendiri tuh. Nah, Iya, Enis ya. Jadi begini Margaret, ya. Allah itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Dia berfirman, katanya berfirman dari mulutnya. Apakah berarti Tuhan punya mulut? Tidak seperti itu konteksnya, gitu loh, ya. Nah, tapi yang herannya di dalam Keluaran 8 nomor 21, Tuhan berfirman dalam hati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu punya hati? Punya Kak, punya. Terus dia punya sama perasaan dong. nggak? Pas, Iya, maksudnya Dia yang punya Yesus, perasaan belas kasihan nggak? yang manusia Yesus ya maksudnya. Dia Margaret. punya, jangan ke situ lari dulu Bang Bejo. Dia punya perasaan belas kasihan nggak? punya. Oke, saya bacakan ini sama kamu ya. Saya bacakan ini. Katanya punya ya, dia bilang punya ya. Nih, saya bacakan sama kamu, Dek. Buka di dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ada belas kasihan itu enggak? sadis ya. Hah? Masa iya? Loh, masa iya? Masa iya? Masa iya? Masa enggak? 1 Masa Samuel enggak, 15, Margaret? Dek. Nomor 3, coba baca, Dek. Masa enggak? Tunggu aku baca dulu, aku cari dulu. Ya, cari. Aduh. Kanak-kanak pun juga harus ditumpas. Ngeri ya. Bunuhlah mereka semua tanpa belas kasihan. Apalah salah anak-anak? Apa salah Masa iya, ibu Nor? yang menyusui? Benar itu Nor? Nggak salah itu Nor? Gak salah. Enggak. Bener, itu sadis Kak Nora, bukan lagi enggak belas kasihan, sadis. Jadi pertanyaan saya boleh nggak begini? Ini penistaan nggak? Apakah Tuhan kamu sekejam itu? Nggak nista ya Bang ya? Nggak kan? Enggak. Enggak kan cuman baca. Anaknya. Margaret, gimana kira-kira? Dia Enggak tadi kan bilang, enggak betul. Hah? Enggak betul itu. loh 1 Samuel 15 nomor 3 berarti ini salah datanya. Oh berarti itu ayatnya ayat Tuhan titipan itu. menolak Saul jadi raja. Saya bertanya, tumpaslah semua, bunuhlah mereka tanpa belas kasihan. Anak-anak bahkan ibu-ibu yang menyusui. Apa salah mereka? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak itu bagaimana mau taat sementara mereka masih bocil? Kesalahan bisa kedua orang tuanya. Wah, berarti kesalahan kedua orang. Berarti kalau kamu salah, anak kau juga ikut disalahkan yang masih kecil. Itu mengenai keluarga Saul dalam peperangan. Saya bertanya, contoh kayak domba, unta, apa salah domba dan unta kepada Tuhan sehingga harus dibunuh juga? Ini kita baca ayat 47. Nomor 27. 1 Samuel 14. Setelah Saul mendapat jabatan raja. Dengar, pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpahlah segala ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Jangan ada belas kasihan. Bunuh semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Bayangkan anak bayi. Kau lagi menyusui anak Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja. Saya bertanya, apakah ada sedikit belas kasihan kepada anak-anak yang baru menyusui ini? Enggak sih. Enggak sih, ya udah. Berarti Tuhan kamu punya hati nggak? Kenapa tuh Mas? Ya itu mujizat Yesus. Margaret. Punya. Tuhan Baca di ayat 17. Samuel berkata, walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Masuk air.
Kata Saul, semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allah. Halo. Udah kau sembunyikan anak-anak, nanti mau ditumpas itu, mau dibinasakan semuanya. Oh iya. Oke. Pergi dia. Mana dia? Pergi dia. Ini. Jadi sahabat, di kalangan Oten, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, pencipta triliunan bintang dan planet yang tersebar di ribuan galaksi, modelnya macam kita. Punya hati, punya jantung, punya paru-paru, punya lambung, dia punya kemaluan juga pastinya ya. Karena modelnya manusia. Kalau Muslim ditanya tentang isi hati Allah, jelas saja tertegun. Jangankan membayangkan Allah punya hati, membayangkan fisik Allah aja udah nggak mungkin gitu loh ya. Karena Allah itu maha ghaib, lebih ghaib dari apapun yang kita sebut ghaib ya. Jadi kalau bisa diimajinasi, digambarkan dalam bentuk, rupa, warna, dimensi, ukuran, itu berarti nggak gaib lagi. Kalau sudah begitu udah jelas sama seperti makhluk dan mustahil. Allah sama dengan makhluk. Laisa kamislih lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip dalam Islam. Jadi Allah itu maha gaib. Allah tidak dapat dimisalkan. Allah tidak setara dengan apapun yang bisa kita gambarkan. Itulah prinsip dalam memahami Allah. Jadi kalau ditanya Allah punya hati, ya itu melecehkan. Mosok disamakan dengan makhluk. Jadi kalau Anda menggambarkan Allah model itu, ya model sama dengan manusia yang Anda kenal, coba Anda nalar ya. Bisa enggak Tuhan yang Anda modelkan itu, yang Anda pikirkan, Anda imajinasikan itu seperti manusia, itu bisa menciptakan satu biji bintang bernama matahari. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah triliunan bintang. Satu biji ada. Bisa enggak itu menciptakan satu biji matahari? Ya. Masa modelnya kayak manusia gitu menciptakan satu biji matahari, bisa nggak kira-kira? Ini secara nalar ya, silakan. Secara akal sehat nih, seperti apa manusia, seperti apa kemampuannya, modelnya seperti kita menciptakan satu biji matahari. Ya. Jangankan menciptakan matahari, saat telah sarapan aja langsung oleng loh. Ada kan ya? Ada kan yang manusia yang dituduh sebagai Tuhan, tapi dia punya riwayat pas belum sarapan, lapar, dia nggak tahu musim buah ara. Terus si oknum yang dikatakan Tuhan itu mendekati pohon ara, mengira ada buahnya di sana. Ya, dia berpikir wah ini pohon itu pohon ara ada buahnya nih supaya bisa dipakai untuk makan, untuk sarapan, untuk ganjal perut gitu ya sebelum melakukan perjalanan ke satu tempat gitu ya. Dikira ada buahnya. Ternyata ketika si Tuhan itu mendekati pohon ara dan mengira ada buahnya, ternyata di sana hanya daun doang, nggak ada buahnya, hanya daun yang didapatkan di sana. Pertanyaannya, ini yang Anda imani Tuhan Sang Pencipta? Saat sarapan aja udah nggak bisa bedakan musim ara sama bukan musimnya, lah kok bisa? Apalagi menciptakan satu biji matahari, gimana gitu nalarnya ya? Memang ada ayat di Perjanjian Lama ya, di kitabnya Yahudi bahwa Allah menciptakan manusia serupa gambarnya. Tapi yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, itu memahami ayat itu bahwa gambar yang dimaksud itu bukan gambarnya Tuhan, bukan visualisasi diri atau fisik Tuhan, bukan. Tapi gambar atau image atau semacam portofolio gitu ya. Portofolionya manusia yang ada pada Sang Pencipta. Nah contoh ya, ada arsitek, dia membuat rumah ya serupa dengan gambar yang dimilikinya, diimajinasikannya gitu ya. Jadi sebelum bangunan rumah itu jadi, dia sudah membuat penggambaran, membuat gambar rumah itu. Sehingga antara gambarannya kemudian direalisasikan menjadi sebuah bangunan yang kita sebut sebagai rumah yang secara nyata menjadi sebuah rumah. Itu yang dimaksud ya. Jadi yang punya kitab Perjanjian Lama, kitab Yahudi, orang-orang Yahudi memahaminya seperti itu. Tapi ternyata kitab itu ketika diambil oleh Kristen lain lagi pemahamannya. Mereka menafsirkan bentuk sosok Adam, manusia pertama, adalah serupa dengan Elohim atau Yahweh atau Tuhan Sang Pencipta. Jadi ketika Adam diciptakan itu serupa dengan yang menciptakan, yaitu Elohim atau Yahweh. Jadi bukan gambaran seperti yang dipahami oleh yang punya kitab orang Yahudi, enggak. Ini berbeda. Ini jadi persoalan ya. Tentu jadi persoalan karena yang punya kitab aja memahaminya A, tapi begitu ada yang mengambil kitabnya mereka
ngubahnya menjadi pemahamannya jadi Z, persoalan ya. Nah, kalau pakai cara pandang Yahudi ya sama aja dengan kita di Islam. Allah sang pencipta tidak tergambar, tidak terbayangkan dalam bentuk rupa ukuran apapun, tidak ya. Tapi kalau pakai cara pandang Kristen, Tuhan yang modelnya ya manusia. Pertanyaannya itu tentu nanti akan sangat banyak pertanyaan ya. Jadi menciptakan pertanyaan yang sangat banyak dan mustahil bisa terjawab secara rasional. Misalnya nih, ya, kalau Tuhan menciptakan Adam serupa dengan dirinya, tapi kan kita tahu manusia itu modelnya ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Pertanyaannya tentu, Tuhan versi Kristen itu modelnya yang versi laki-laki apa versi perempuan? Lah iya, kan namanya manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Lah kalau Tuhan, kalau itu diciptakan menyerupai gambarnya Elohim, gambar sang pencipta, ini versi yang perempuannya atau versi yang laki-laki. Nah, kalau yang dipilih adalah salah satunya, maka klaim serupa sudah pasti gugur. Sudah pasti gugur kalau dibilang ini Tuhan seperti laki-laki, serupa dengan laki-laki. Lah perempuan gimana? Begitu juga sebaliknya. Kalau dibilang perempuan, terus yang laki-laki gimana? Nah, kan katanya serupa. Sementara ternyata manusia itu punya dua model, laki-laki dan perempuan. Lah kalau Elohimnya ternyata segambar dengan laki-laki, ya itu tadi. Begitu juga segambar dengan perempuan. Jadi persoalan kan? Jadi menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi kalau dijawab, oh baik laki-laki maupun perempuan, ada keduanya di Elohim. Wah, kacau lagi tuh. Ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan. So pasti Anda bakal membayangkan Elohim itu semodel dengan apa yuk? Ada laki-laki, ada perempuan. Jangan-jangan Anda sedang membayangkan waria gitu. Kenapa? Di waria ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan di satu tubuh atau di satu fisik, di satu raga. Pertanyaan saya, Anda yang berkeyakinan seperti itu sedang baik-baik saja kan? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini menghibur dan memberikan pencerahan buat Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.